Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Oktaviani dengan NPM 216910212, kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dengan dosen pengampu Bapak Richa Sejahtera SPD MPD. Yang pertama itu ada pengertian. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanya sebuah pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Selanjutnya itu ada pelaksanaan P3K. Yang pertama itu ada teknik dalam P3K. Tekniknya itu ada prinsip life saving. Artinya, kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan jiwa korban terlebih dahulu. Baru kemudian setelah stabil disusul tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang lain. Gawat darurat adalah suatu kondisi di mana korban dalam keadaan terancam jiwanya dan apabila tidak tertolong pada saat itu juga jiwanya juga tidak bisa terselamatkan. Yang kedua itu ada pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit dan mencegah cacat saat infeksi. Macam-macam pembalutan itu ada 4. Yang pertama, pembalutan segitiga atau mitela. Pembalutan segitiga itu terbuat dari kain putih yang tidak berkapur, kelihatan tipis, lemah, dan kuat. Yang kedua itu ada pembalut plester. Pembalut plester itu digunakan untuk merekatkan kain kasah, bukan balutan penarik, fiksasi, dan beuton. Yang ketiga itu ada pembalut pita gulung. Dan yang keempat itu ada pembalut cepat. Pembalut ini siap dipakai, terdiri dari lapisan kasah steril dan pembalut gulung. Selanjutnya itu ada pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Yang kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku dan pipih. Yang ketiga ada bidai dibungkus agar empuk. Yang keempat, ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Alat-alat bidai itu ada yang pertama papan, bambu, dahan. Yang kedua anggota badan sendiri. Yang ketiga ada karton, majalah, kain. Dan yang keempat ada bantal, guling, selimut. Contoh pembidaian itu ada seperti contoh di atas. Selanjutnya itu ada evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Selanjutnya itu ada cara pengangkutan korban. Yang pertama, pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Yang kedua, pengangkutan dengan alat atau tandu. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu ada 3. Yang pertama itu pengangkatan korban. Pengangkatan korban itu harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Yang pertama, gunakan alat tubuh dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Yang kedua itu ada sikap mengangkat. Sikap mengangkat itu usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Dan yang ketiga itu ada posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki. Selanjutnya itu ada kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K menurut Christopher P. Holsteg MD yang sering kita lakukan adalah yang pertama, menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. Yang kedua itu ada mengoles mentega pada luka bakar. Yang ketiga, menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Yang keempat, memberikan terapi panas pada kondisi keseleo, otot tegang, atau patah tulang. Yang kelima, memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Dan yang keenam, mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Sekian dari saya.
Apabila ada salah kata atau salah pengucapan saya dalam menjelaskan materi di atas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.